Fajar, Ya, Chef. simple pasta dish. Yeah. Executed really well. Thank you, Chef. Sesimpel cabai rawit, cherry tomato dengan garlic menghasilkan flavor yang jauh lebih enak daripada sekedar aglio e olio. Oke, waktu kalian 30 menit dimulai dari sekarang. Di part kedua ini aku sudah mempersiapkan dari awal kalau aku akan membuat tempe vegetarian. Di part 2 ini karena aku memang sudah melakukan preparation di part sebelumnya, aku langsung akan membuat tagliatelle, simple tagliatelle with chili, garlic, sama lemon. Terus dari proteinnya aku pakai udang, karena di pantry aku lihat udangnya bagus nih. Jadi aku buat sesuatu yang simple, tapi aku bisa prepare hal lain untuk part selanjutnya. Aku melihat mereka berdua menuangkan ide-ide dalam waktu sesingkat itu menurut aku luar biasa. Belum tentu kita yang lagi duduk ini bisa melakukannya. Tapi untuk mereka berdua ini sangat-sangat luar biasa. Aku bangga sekali bisa bagian dari kalian. Masih bersama Udah gak sabar lihat Fajar masak part yang kedua. Kita semangatin yuk. Masih bersama Fajar. Ini Bang Sanggar teriak kenceng banget. Masih bersama Bang Sanggar. Jangan kenceng-kenceng, itu ada mamanya Fajar. Nanti kaget loh. Ini sebenarnya aku salah penempatan ya. Sebenarnya ini aku fans gelap Hobbit. Tapi seru juga ya jadi penyusup, jadi pendukung Hobbit di tengah-tengah lautan pendukung Fajar. Glory, glory, putu Hobbit. Glory, glory, putu Hobbit. Glory, glory, putu Hobbit. Glory, glory, putu Hobbit. Jangan mau kalah beli Hobbit. Tenang, kalau masalah dukungan serahkan pada Togap. Cukup senang ya, karena dipuji sama juri makanan aku enak. Jadi di part kedua ini aku mencoba untuk membuat vegetarian dish. Jadi basicnya adalah tempe, nanti ada cauliflower rice juga aku akan buat. Jadi sate tempe ini akan aku bakar dan aku akan isikan hoisin sauce di atasnya. Tapi aku lihat waktu nanti, kalau nggak cukup aku akan goreng. Mungkin sama seperti strategi sebelumnya, aku kalau sudah selesai memasak hidangan kedua ini, aku akan prepare ke hidangan berikutnya. Dari part 2 ini aku bakalan buat pasta pakai udang, terus chili, jadi kayak aglio olio gitu sebenarnya sih. Aglio e olio. Pasta 30 menit sebenarnya sangat doable karena sebenarnya nggak 30 menit banget waktunya karena kita punya waktu untuk prepare ingredient lain di tiap roundnya. Happy banget tentunya, bangga juga, tapi ya main deg-degan sih secara di grand final ini. Sebelumnya udah pernah lawan Pak Ovid di challenge yang maraton juga. Aku juga kalah tipis, tapi di sini aku bakalan jauh lebih mengeluarkan skill. Kayaknya itu emang konsepnya ya. Jadi konsepnya tadi kayak senangkep aku itu di tengah-tengah antara mau bikin lemon tart atau milkveal. Jadi kayaknya sih emang pengen dibikin rustic milkveal gitu, berstacking, atau mungkin saat mau di stacking itu waktunya sudah mepet, jadi kayak ya udah ditaruh gitu. Menurut aku ketertinggalan poin itu pasti bisa dikejar sih sama Fajar, karena aku lihat juga kayak dia sangat tertata gitu dari awal dan sampai akhir. Aku yakin dia udah tahu pasti mau bikin apa aja dan udah pasti juga sudah dipersiapkan gitu.
Jadi kayak ya aku yakin pasti bakalan kekejar. Jujur saya melihat cara masaknya bukan hanya Hovid, Fajar juga terorganisir banget masaknya, jadi bersih semua benchnya. Saya harap keduanya menghasilkan hidangan yang bagus keduanya, tapi sebagai pendukung Hovid saya lebih berharap Hovid yang menang kali ini. Menurut aku dari segi potongan kayaknya udah diperbaiki, karena aku lihat tadi Hovid untuk hidangan kedua dia pakai tempe juga. Hati-hati banget motongnya dan mungkin sudah presisi. Ya, Fajar, Hovid, waktunya tinggal 15 menit lagi ya. Ya, Chef. Waktu sisa 15 menit, di sini aku udah mulai untuk seasoning udangnya dan akan proses masak udangnya. Waktu tersisa 15 menit, aku mengerjakan cauliflower rice. Hovid, Halo, Chef. bikin apa ini? Aku buat vegetarian dish hari ini, Chef. Vegetarian dari tempe, dish? ya. Itu sate tempe. Oh. Sama aku buat nasi dari cauliflower. Rice cauliflower. Main course ya? Bisa dikatakan main course, Chef. Cuman Masuk aku ya? testing plating ya. Small plate. Oh, satenya sudah jadi, ini tinggal nasi dengan Nasinya. cauliflower. Ya. Hovid, kamu selalu ingat ya, ini bahwa kompetisi terakhir kamu. Ya, Chef. Jadi betul-betul sajikan yang bagus, seasoning yang juga harus bagus ya. Siap, Chef. Terus penampilannya juga sangat berpengaruh. Thank you, Chef. I do my best, Oke, Chef. harus ya. Ya, Chef. Tepuk tangan buat Ya, cauliflower rice itu, Chef, sebenarnya nasi yang aku buat dari cauliflower. Cuma flavornya itu masuk ke Middle East, Chef. Di Bali itu biasa kita masak ini untuk vegetarian dish, Chef. Aku ngelihat Hovid nih bikin cauliflower dihancurin untuk jadi nasi. Aku juga pernah makan lagi. Jadi tahu begitu dia bikin, ini mah mau bikin nasi goreng. Cuman ya semoga works ya. Ya, Fajar. Chef. Ya, tadi sudah dessert, sekarang kamu mau sajikan. Oh, kayak kelihatannya main course juga ya? Ya, main course. Chef. Iya. Ini arahnya apa masakannya? Pasta, Chef. Pasta. Kita pakai fettuccine, udang, ada tomatonya, ada garlic, ada red chili, terus pakai lemon juga nanti finishingnya, jadi agak Sausnya apa? asam-asam ya. Sausnya garlic, dari garlic. sininya, dari udangnya sih. Oke. Karena ini seperti biasa, ini adalah kompetisi, Siap. harus cantik ya. Siap. Rasanya juga harus bagus. Siap. Oh, ini sekarang mau Ya. ini jadi sausnya ya. Oke. Perlu garpu. Ya. Ya. Pelan-pelan aja, waktunya masih agak panjang. Ya, Chef. Tinggal 10 menit lagi. Thank you, Chef. Oke, ini untuk merebusnya ya. Ya. Jadi ini fresh kamu bikin ya tadi Fresh, ya? Chef. Ya. Oke, good luck ya. Thank you, Chef. Fettuccine-nya dengan udang dengan saus garlic. Tentu, Chef, di sini karena ini kompetisi dan ini grand final, aku akan membuat makanan terbaikku. Walaupun waktunya cuma 30 menit, tapi I will do my best. Juga terima kasih untuk sarannya buat ngancurin crushed tomatonya pakai garpu. Fajar kali ini bikin apa nih? Dia bikin pasta ya. Kayaknya ini main course kali. Dia mau ngelawan Hovid dengan main course-nya dia. Wah, ini seru banget sih. Satu pakai tempe, satu pakai pasta. Waktu kalian tinggal 5 menit, guys. Chef. Ya, Chef. Part 2 tinggal 5 menit. Waktu sisa 5 menit, aku tinggal finishing si pastaku. Lalu aku plating dengan sangat simpel, hanya pasta, breadcrumb yang di toast, dan juga si udangnya sendiri. Untuk konsep plating makanan yang kedua ini, aku membuat hal yang sederhana saja. Jadi lebih ke rustic style. Gila ya mereka berdua itu. Masak 30 menit tapi masih selalu ada waktu untuk plating. Kalau aku mah tinggal taruh aja, udah tinggalin gitu. Nggak peduli.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Alright, Fajar, Hofid, Ya, Chef. sudah puas sama hasilnya? Pas, Chef. Fajar, Hofid, silahkan bawa hidangan kalian ke depan. Chef. Aku cukup confident dengan makananku ini karena aku yakin dari sate tempenya rasanya enak, hanya cauliflower-nya sedikit basah. Menurutku beli kopi cukup cerdas. Bikin hidangan 30 menit seperti ini. Semoga jurinya pada suka. Karena tangan beli kopi ini cukup ajaib untuk mengolah makanan. Fajar lebih paten lagi, dia buat pasta dalam waktu 30 menit. Ini memang orang gila banget di dua-dua. Buat out of the box banget. Oke, Fajar, apa ini? Ini di ronde 2 saya buat lemon, chili, and garlic prawn tagliatelle, Chef. Ada tomato cherry juga untuk nyari sourness-nya dan kesegaran. Untuk tekstur di atasnya saya pakai breadcrumb yang saya toast pakai lemon zest sama seasoning. Lemon, chili, Garlic, prawn, tagliatelle. Fajar, kamu ada masalah apa sih sama mangkok-mangkok yang dalam? Gak ada pasta bowl, Hah? Gak ada pasta bowl saya tadi. Pakai piring makin aneh kayaknya. Selalu kan ya, Fajar? Apapun makanannya suka pakai deep bowl. Maaf banget, Chef. Kayaknya ini memang alam bawah sadarku melihat bowl itu kayak bowl keberuntungan juga mungkin. Aku suka aja deh kayaknya sama bowl ini. Ya, nggak tahu apakah aku punya ikatan emosional dengan beliau. Kamu sempat saute bareng? Apanya, Chef? Untuk dapetin aroma udangnya? Oh ya, saya saute bareng garlic sama prawnnya, sama chili juga. Setelah itu, setelah udangnya setengah matang, saya take off. Saya tambahin tomato cherry. Lalu saya crush tomato cherry-nya. Saya kasih pasta water sama olive oil juga. Terakhir saya masuk tagliatelle-nya sama prawnnya masuk lagi. Saya toast lagi sama pasta water sampai emulsify. Sesimpel itu ya? Ya, Chef. Hofid, ini apa? Grill tempe with cauliflower rice, makanan vegetarian. Itu tempenya saya grill menggunakan hoisin sauce, terus cauliflower rice saya campur dengan beberapa spice, Chef. Jadi ada turmeric, ada cumin, ada cardamom, dan koriander. Glaze-nya pakai apa? Ini glaze-nya yang bikin shiny ini. Pakai hoisin, Chef. Hoisin? Iya. Nasi cauliflower-nya hanya cauliflower aja? Ya, cauliflower-nya tuh saya hancurkan dulu, Chef. Habis itu saya tumis, saya masukkan spice-nya itu, terus saya isi beberapa almond sama walnut juga, kacang. Cauliflower rice tadi pakai air nggak atau liquid? Enggak, Chef. Sama sekali nggak? Sama sekali. Karena itu saya sebenarnya harus mengeringkan itu di pan, Chef, dengan api kecil. Minyak pakai? Minyak enggak, terakhir olive oil. Ide Pak Hofid ini memang cemerlang banget. Aku lihat dish-nya grill tempe yang dibuat kayak sate dengan hoisin glaze. Di bawahnya ada cauliflower rice, itu keren banget Pak Hofid. Aku tertarik banget buat makan, jadi kayaknya di ronde ini akan sengit nih penilaiannya. Fajar, Chef. dalam waktu 30 menit buat fresh pasta cukup nekat?
Nekat lagi. Tapi hasilnya it's nice, saya suka. It's a nice dish. Di sini yang saya jelas kurang suka ini bowl kamu. Pemilihan mangkok. Ini terlalu dalam, apalagi kamu ada udang prawn. Kecuali memang kamu sudah potong-potong, kamu saute bareng, yang bisa dengan garpu saja bisa. Tapi untuk dengan cutleries, kamu sendiri bisa lihat tadi cara kami makan. Tapi other than that, flavornya buat saya bagus. Kaldu udangnya berasa. Alangkah baiknya kalau ada herb yang kamu incorporate. Bahkan as simple as chopped fresh parsley pun akan sangat membantu di dalamnya ya. Yes, chef. But yeah, it's very tasty. Thank you, chef. Fajar nekat tapi mantap ya kan. Di mana tuh orang yang berani buat 30 menit tapi pasta dia buat. Hebat banget. Walaupun salah boleh nggak apa-apa, Jar. Yang penting enak makananmu. Fajar. Yes, chef. Simple pasta dish. Executed really well. Thank you, chef. Sesimpel cabai rawit, cherry tomato dengan garlic menghasilkan flavor yang jauh lebih enak daripada sekedar aglio e olio. Concern saya sudah dikemukakan oleh Chef Renata. It's just how you eat it saja, kurang nyaman. Fajar, pasta elastisitasnya sangat baik. Ya, luar biasa ya. 30 menit kamu benar-benar gun blazing kayaknya setiap kali masak di ronde 2 ini, karena kamu ketinggalan di ronde pertama. Ronde kedua ini sudah 2 part, dua-duanya kamu ibaratnya all in ya. Ya, very good. Thank you, chef. Thank you banget, chef. Disco ini sebenarnya udah sangat simpel dan sangat humble, dimana cuma pasta, chili, garlic, lemon, udang, yang dimana sebenarnya itu nggak bisa salah. Jadi terima kasih banget, tapi mohon maaf banget sama bowl ini, aku nggak tahu kenapa. Benar-benar aku nggak tahu kenapa aku pakai bowl itu terus. Maaf. Kak Fajar bikin pasta dalam waktu 30 menit, elastisitas, tekstur semuanya oke. Emang udah gila nih Kak Fajar. Ya, Fajar. Chef. Buat pastanya, saya suka sekali ya. Tingkat kekenyalannya, kelenturannya, semua bagus. Kemudian saus yang begitu simple juga bagus, bercampur dengan pastanya, terus ditambah sedikit. Ya, saya setuju. Kalau ini ada keju seperti parmesan, dia akan mengganggu aroma udang yang baik. Cuma buat saya sedikit aja. Kamu sebutkan ada chili di situ, cuma kurang naik sedikit aja di chilinya aja. Tapi semuanya perfect. Thank you, chef. Thank you banget, Chef Rudy. Memang aku personally kurang suka cabai, jadi aku agak kurang berani nih buat nambah-nambah cabai. Jadi mungkin aku nggak akan pakai benchmark cabai atau kepedasan punya aku akan memikirkan kepedasanku tapi agak lebih tinggi lagi, jadi lebih enak dishnya. Thank you, Chef Rudy. Hofit. Yes, chef. It's good ya, vegetarian dish. Saya suka. Di sini glaze di tempenya juga bagus, baik. Di sini yang saya kurang suka justru di cauliflower rice-nya. Untuk sebuah hidangan fresh, masih sedikit kekurangan bumbu-bumbu segar. Karena ketika bumbunya powder semua, tapi tidak dibantu dengan fresh, seperti bawang-bawangan yang kamu tumis, itu berasa di saya. Ya. Kalau menurut saya sih rasa dari makanan cauliflower rice ini enak, chef. Aku nggak tahu ya, mungkin kurang menurut chef. Hofit, Ya, chef. ini juga hidangan yang bagus. Seperti saya katakan di awal, glaze di tempenya itu shiny, sangat memukau, membuat kita benar-benar ingin langsung terkam ini sate ya. Sayangnya cauliflower rice, lack of seasoning. Dalam hal ini yang saya maksud seasoning adalah kalau Chef Renata katakan tadi bawang-bawangan, betul, bawang-bawangan. Juga spices yang tadi kamu pakai turmeric, ya, itu bisa lebih tinggi lagi, ya, lebih banyak lagi. Yes, chef. Dan somehow cauliflowernya agak sedikit empuk, terlalu empuk, gigitannya kurang dapat. Oke, chef. Enak, tapi bisa lebih baik lagi. Oke, chef. Oke? Thank you, chef. Iya betul, chef. Menurut aku memang cauliflower rice-ku ini aku terlalu lama untuk menumisnya, sehingga dari yang sebelumnya crispy menjadi lembek, chef. Hofit,
Saya sebetulnya ide dari nasi cauliflower ini bagus dan saya bisa menikmati. Ya, kalau ada aroma perbawangannya sedikit aja, itu boleh jadi lebih gurihnya lebih keluar karena ini disantapnya dengan sate yang betul-betul cita rasanya itu pekat. Jadi supaya mengimbangi aja. Dan satenya istimewa buat sate tempe ini bagus banget. Ya, baik aroma tempenya itu sendiri tidak merusak dari satenya, bumbunya juga menyerap bagus dan shiny-nya juga bagus. Jadi appetite. Jadi kita pengen makannya tuh lebih banyak lagi. Kedua-duanya bagus ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jujur di part kedua ini aku merasa puas dengan komentar tempe, tapi aku kurang puas dengan cauliflower rice-ku. Kalau tahu gitu, tadi kemungkinan cauliflower rice aku nggak outkan ke juri. Tapi nggak apa-apa, di hidangan keduaku ini aku sudah menyelesaikan dengan baik. Aku akan move on ke hidangan ketiga untuk yang lebih baik lagi. Di part kedua ini aku puas banget sama hasil makananku, ditambah komentar-komentar semuanya positif, cuman memang lagi-lagi si Bol ini. Kalau melihat dari komentar part 2 ini sepertinya Fajar yang menang ya. Tapi kan nanti ada part 3 dan part selanjutnya. Nggak apa-apa, ayo lanjut terus.